Halo semuanya, wah bulan puasa itu emang spesial ya, tapi jujur aja deh, kadang bagian paling challenging itu justru pas bangun sahur kan? Apalagi mikirin mau masak apa. Nah, tenang aja, kali ini kita bakal bongkar habis-habisan gimana caranya biar sahur kamu tuh jadi super gampang, cepat, dan pastinya efektif. Coba-coba baca ini deh, bangun sahur tapi males masak, ribet. Ini 7 menu sederhana yang enak dan siap dalam hitungan menit. Haha, ini sih relate banget ya. Siapa coba yang nggak pernah ngerasain kayak gini? Alarm bunyi, nyawa belum kekumpul, udah harus mikirin masak. Tapi teman-teman, tenang aja, solusinya tuh ada dan gampang banget. Nah, ini dia nih tantangan pagi hari kita semua. Setiap subuh, kita tuh kayak punya misi, menemukan makanan sahur yang sempurna. Kriterianya apa? Udah pasti harus cepat dibikin, harganya ramah di kantong, dan yang paling penting, harus bisa bikin kita kenyang seharian penuh. Nah, nemuin keseimbangan 3 hal ini, itu dia kuncinya. Oke, biar seru, kita bakal bikin semacam adu tanding sahur. Beneran, kita bakal adu 7 menu sahur yang paling simpel dan praktis. Kira-kira siapa nih yang bakal jadi juaranya? Yuk, kita kenalan dulu sama para pesaingnya satu persatu. Dan pesaing nomor 1, sang juara klasik di hati semua orang, telur dadar sayur. Ini udah kayak menu wajib kan? Penuh protein, super fleksibel. Mau diisi sayur apa aja yang ada di kulkas? Sikat. Lanjut pesaing kedua, ini dia menu buat tim bangun mepet imsak. Nasi plus abon atau sarden kalengan. Hahaha, ini sih definisi praktis level dewa. Bener-bener penyelamat di detik-detik terakhir. Pesaing nomor 3 ini datang dari jalur sehat nih. Oatmeal plus madu dan pisang. Wah, ini tuh kayak power bank buat tubuh kita. Isinya serat semua, jadi energinya awet, nggak gampang lemes. Selanjutnya, pesaing keempat. Kelihatannya simple banget, tapi jangan pernah remehkan kekuatannya ya. Roti gandum plus selai kacang. Kombinasi maut yang ternyata bikin kenyang banget dan ya ampun, nyiapinnya gampang puel. Di nomor 5, kita punya menu yang adem dan bikin nyaman. Sup sayur sederhana. Wah, ini enak banget buat sahur. Bikin perut anget, sekaligus nambah cairan. Apalagi kalau kamu pinder. Udah disiapin dari malam sebelumnya, tinggal angetin aja. Canggih. Pesaing keenam adalah pahlawan kaum hemat. Siapa lagi kalau bukan tahu atau tempe goreng. Ini bukti nyata kalau mau makan bergizi pas sahur tuh nggak perlu mahal. Protein nabatinya dapat, dompet juga aman. Dan pesaing terakhir, sang penutup, juaranya pemanfaatan nasi sisa semalam. Nasi goreng simple. Udah deh, ini menu yang nggak pernah salah. Cepet, enak, dan entah kenapa sahur jadi berasa lebih niat aja gitu kalau makannya nasi goreng. Oke, para pesaing udah kenalan semua nih ya. Nah, biar adil, adu tanding ini harus punya aturan main yang jelas dong. Kita nggak bisa cuma bilang, oh ini enak, itu enggak. Nggak bisa gitu. Kita butuh kriteria yang benar-benar objektif. Dan ini dia 3 poin penilaian kita. 1, biaya terendah. Pokoknya yang paling irit dapat poin tinggi. 2, tingkat kenyang maksimal. Seberapa lama sih menu ini bisa nahan lapar? Dan yang ketiga, ini penting banget, persiapan tercepat. Berapa menit dari kasur sampai makanan siap di meja, oke? Udah siap? Yuk kita mulai adu tandingnya. Oke teman-teman, inilah saat yang kita tunggu-tunggu. The real battle begins. Kita akan bedah satu persatu performa setiap menu berdasarkan 3 kriteria tadi. Siap-siap ya, siapa tahu kamu nemu menu andalan baru buat sahur. Kita mulai dari telur dadar sayur. Untuk biaya, jelas rendah. Tapi tingkat kenyangnya tinggi loh. Kenapa? Nah, rahasianya tuh di protein. Protein itu bikin kita ngerasa kenyang lebih lama, jadi nggak gampang lemes siangnya. Dan soal waktu, cuma 5 menit jadi. Berikutnya, nasi plus abon atau sarden. Biayanya rendah, tingkat kenyangnya, ya lumayan lah, sedang. Tapi, coba lihat waktu persiapannya. Ini dia juaranya kecepatan. Gak ada yang bisa ngalahin. Kalau kamu bangun 2 menit sebelum imsak, menu ini adalah jawabannya. Serius. Lanjut ke oatmeal. Oke, mungkin biayanya sedikit di atas yang lain, tapi lihat deh, tingkat kenyangnya maksimal. Ini karena seratnya yang tinggi, itu kayak slow release energi. Jadi, energi kita tuh dikeluarin pelan-pelan seharian. Mantap kan? Nyiapinnya, tinggal tuang air panas, aduk, selesai. Gimana? Sama roti gandum plus selai kacang. Biayanya jelas murah, persiapannya gak usah ditanya, ini mah super kilat, kan gak perlu masak sama sekali. Terus tingkat kenyangnya.
Ternyata cukup tinggi loh. Kombinasi karbo dari roti dan protein dari selai kacang itu bener-bener efektif banget. Sekarang kita bahas sup sayur. Biayanya super rendah, apalagi kalau pakai sayuran sisa di kulkas. Tingkat kenyangnya sih sedang ya, tapi nilai plusnya itu dehidrasi, nambah cairan buat puasa. Dan ini pro tipnya, kalau udah dimasak dari malam, ini bisa jadi menu tercepat, tinggal panasin doang. Anget-anget di perut, enak banget. Dan ini dia, sang raja hemat, tahu dan tempe goreng. Coba lihat, biayanya itu paling rendah dari semuanya. Paling murah, tingkat kenyangnya lumayan, dapat protein nabati, nyapinya juga cepet. Pokoknya kalau lagi mau irit, tapi tetap butuh protein, ini jawabannya. Terakhir, kita punya nasi goreng simple. Biayanya rendah karena modalnya nasi sisa. Tingkat kenyangnya cukup tinggi, apalagi kalau kamu tambahin telur ceplok. Waktunya juga cepat, sekitar 10 menitan lah. Ini tuh kayak menu paket lengkap. Dapat enaknya, dapat cepetnya, dapat kenyangnya juga. Oke, kita udah bedah semuanya. Jadi siapa dong juaranya? Nah, jawabannya tergantung sama kamu. Nggak ada satu juara mutlak. Juara sahur terbaik itu adalah menu yang paling pas sama kebutuhan dan kondisi kamu di hari itu. Yuk, kita lihat rekapnya di papan skor akhir ini. Jadi kita bisa nobatkan beberapa juara kategori nih. Untuk juara tercepat, pemenangnya adalah nasi plus sarden. Untuk kategori raja paling irit, juaranya adalah tahu tempe goreng. Dan untuk kategori jagoan paling bikin kenyang, pemenangnya oatmeal. Nah, sekarang tinggal kamu pilih mau ikutin juara yang mana. Tapi pada akhirnya kita semua perlu ingat kutipan ini. Sahur itu bukan soal mewah, tapi soal cukup dan berkah. Bener banget kan? Yang penting itu bukan makanannya harus wah, tapi gizinya cukup buat kita kuat ibadah seharian, dan tentunya cari berkahnya. Nah, setelah kita adu tandingin ke 7 menu ini, sekarang aku penasaran deh. Dari 7 menu ini, mana yang jadi jagoan kamu? Coba, kamu itu tim mana? Tim cepat, tim hemat, atau tim kenyang? Apapun pilihanmu, yang penting semoga sahur kita semua lancar dan puasanya berkah ya.